Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wassana'u kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pagi ini kita masuk bab yang ke-6 insyaallah. Bab yang tidak terlalu asing bagi kita. Bahkan setiap khatib hari Jumat ketika berkhutbah selalu memberikan nasihat tentang bab ini. At-taqwa, tentang takwa. Kebetulan juga kita sekarang ini sudah berada di hari yang ke-14 bulan Rajab. Ketika Allah mengingatkan kita bagaimana kita mensikapi Rajab, karena Rajab ini merupakan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dan kita harus memuliakannya. Itu nasihat Allah yang terakhir dalam surat At-Taubah ayat 36, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadarilah, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Sebelum saya masuk detail membahas hadis-hadis tentang takwa yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, izinkan saya merenungi sejenak. Saya tidak tahu apakah bisa 1 pertemuan atau 2 pertemuan membahas renungan ini tentang takwa menurut versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah 3 ayat yang saya bacakan tadi di muqaddimah ceramah saya ini. Yang pertama yaitu surat Ali-Imran ayat 102. Yang kedua adalah surat An-Nisa ayat pertama. Dan yang ketiga adalah surat Al-Ahzab ayat 70-71. Insyaallah inilah takwa yang diinginkan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sehingga kita nanti bisa memahami apa makna takwa versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan 3 ayat ini itu diulang-ulang Bapak Ibu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap beliau menyampaikan khutbah-khutbahnya, baik itu khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah apa saja. Ketika Nabi memberikan pencerahan, pengajian seperti ini selalu dan tidak pernah merasa bosan memberikan nasihat takwa dengan 3 ayat ini. Sehingga sepakat para ulama, inilah takwa, makna takwa yang diinginkan oleh Rasulullah kepada kita. Karena banyak di antara kita hanya memahami takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu benar, bukan tidak salah. Tapi ternyata pada 3 ayat ini dimensinya sangat luas. Takwa itu na'am hablu minallah, tapi takwa itu juga ada hablu minan nas. Dan takwa itu juga ada masalah kaitannya dengan masalah kita secara pribadi, performa kita secara pribadi. Nah, monggo saya ingin merenungi ayat-ayat ini satu persatu. Yang pertama, termasuk juga Imam Nawawi memulai ayat sebelum masuk pada hadis-hadis, mengangkat beberapa ayat, dan ayat pertama adalah ayat yang saya bacakan tadi pula, Al-Imran ayat 102. Ayat ini tidak terlalu asing bagi kita, Pak. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita Pak dipanggil semua oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang sangat mulia, bahwa jenengan masih diakui sebagai orang beriman. Makanya kalau orang tidak beriman tidak nyambung untuk mendengarkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ini menarik, orang beriman kok disuruh bertakwa. Karena Allah faham betul iman manusia ini kadang naik, kadang turun. Naik pun suruh bertakwa. Karena banyak orang ketika imannya naik terus muncul kesombongan, merasa sudah punya tiket ke surga. Padahal dia iman naik itu atas merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri di saat iman sudah mulai mewarnai kehidupan kita. Apalagi iman kita turun, itu lebih pas lagi mendengarkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Pertanyaannya apa maknanya haqqa tuqatih? Takwa setakwa-takwanya. Takwa yang benar-benar takwa, apa itu jamaah sekalian? Sebenarnya tafsir ayat ini sampai tinggal melanjutkan saja ayat berikutnya, Pak. Apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali yakin, Pak, bahwa matinya kita ini mati dalam suasana Islam, berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. Masya Allah. Begini, jadi takwa dikaitkan dengan masalah kematian, Pak. Haqqa tuqati itulah orang yang sadar bahwa saya ini mau mati gitu. Saya ini mau mati. Dan kematiannya itu ada kesadaran utuh. Illa wa antum muslimun. Kecuali kalian semuanya yakin bahwa saya mati ini dalam kondisi berislam, dalam kondisi totalitas berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian ini rahasia Allah.
Sekali lagi, kematian ini rahasia Allah. Tidak ada satupun yang tahu kapan kita ini akan mati. Ya. Dan mati ini adalah kiamat pada masing-masing kita secara pribadi. Sepakat para ulama, al-maut itu adalah as-sa'ah as-sughra, kiamat kecil yang menimpa pada masing-masing kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap kita manusia ini ada ajalnya, ada batasan waktu yang dibatasi oleh Allah dalam kehidupan ini, ada ajal. Dan ketika sampai pada ajal itu ajal Pak tidak bisa diperlambat, juga tidak bisa dimajukan. Jadi masing-masing kita ini berjalan dari satu titik kelahiran ini, berjalan, akhirnya mentok Pak. Ketemu dengan apa? Dengan ajalnya. Ketika sudah ketemu, ini tidak bisa dipercepat, diperlambat. Kita masih ada peluang waktu lagi, atau dipercepat. Tidak juga. Sampai kata Nabi, andai kata orang yang bunuh diri itu mau bertahan saja sejenak, juga akan mati sebenarnya itu. Karena sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, saudara, sampai kata para ulama, ini rahasia Allah. Dan memang sengaja dirahasiakan oleh Allah supaya sampean terus-menerus dalam suasana takwa. Ya, dalam suasana takwa, dalam suasana iman, menjaga iman kita, menjaga ketakwaan kita. Sebab kalau dikasih tahu, wah repot ini Pak. Ya, dan enak juga, repot tapi juga enak juga Pak. Kalau kita sadar ya, matinya kata Allah, kamu 65 tahun. Oh, sekarang masih 50 tahun, masih ada waktu. Ya, enaklah 64 tahun kita maksiat ya, nikmati hidup ini. Nanti begitu mendekati taubat-taubatan nasuha. Tidak begitu. Dan itu rahasia Allah. Supaya apa? Supaya kita maksimal Pak. Terus menerus dekat. Jangan-jangan ajal itu tiba-tiba datang mendadak. Ayo, siapa yang menyangka Bapak Ibu yang terjadi pada saudara kita di Cianjur kemarin? Tenang-tenang, ya, tiba-tiba alam tidak bersahabat. Itu tidak kenal umur, Pak. Yang tua, bahkan yang paling banyak yang muda. Yang meninggal dari 300 sekian orang yang meninggal dunia itu yang paling banyak orang-orang muda. Jadi yang muda ini jangan juga merasa aman dengan kematian. Kita tidak tahu. Kadang Allah ketika mencabut nyawa kita tidak pakai sakit, tidak tunggu tua juga. Walaupun ini hiburannya Pak dari Nabi, rata-rata sih umur umatku itu ya 60-70, tua-tua dikit 80 tahun. Kayaknya kita semua pada masuk ini Pak ya. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah insyaallah dalam suasana takwa nanti Pak. Indah kalau sampean mati pas sedang mendengarkan pengajian seperti ini. Indah kalau pas jenengan nanti dipanggil oleh Allah sedang baca Al-Quran. Aduh, nikmat di saat sampean dipanggil oleh Allah sedang sujud, sedang ruku, sedang silaturahim sama orang tua. Masya Allah, sedang peduli kepada sesama gitu. Pokoknya dalam bingkai takwa, dalam bingkai amal saleh jamaah sekalian. Nah, saudara, ini menarik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan sekali-kali mati kecuali kalian mati sadar betul bahwa kita ini dalam suasana Islam. Maka orang yang cerdas itu Pak, karena dia sadar betul mungkin kita mati di rumah. Pertanyaannya, di rumah itu ada takwa tidak Pak? Mungkin kita mati di kantor pas kita sedang kerja.
Masalahnya pas kita kerja itu kerjaan kita lurus, benar, atau pas kerja dalam bingkai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang mati Pak pas naik sepeda, goes. Ada juga Pak. Kita tidak tahu juga. Pertanyaannya apakah goesnya kita ini goes karena Allah atau goes karena hanya sekedar ikut-ikutan saja, ngikutin tren. Bagus-bagusan sepeda Pak, sama baju seragam. Ya. Banyak orang mati juga macam-macam jamaah sekalian. Nah, orang yang cerdas itu wala tamutunna, orang yang bertakwa itu sadar Pak. Makanya dimanapun ia berada, kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang namanya al-isti'dadu biyomir rahil, punya kesiapan menghadapi kematian. Selalu punya kesiapan menghadapi kematian. Mohon maaf khususnya buat kita yang sudah kepala 6 ya. Kepala 6 Pak. Itu disebut secara khusus oleh Nabi. Nanti ada babnya Pak, namanya babul izdiyad bil khairat. Bab langsung pas nih Pak. Subhanallah, bab 12 ini. Ya, bab pentingnya kita memperbanyak apa? Amal saleh. Ya, amal kebaikan khususnya di akhir-akhir kehidupan kita. Hadis pertama disebut sama Nabi dalam kitab ini, Riyadhus Shalihin ini, a'dzarallahu ila mri'in. Subhanallah Pak, saya buka langsung persis nih Pak. Ini sinyal sebenarnya Pak ya. Sinyal supaya kita sadar semua jemaah sekalian. Khususnya jemaah masjid Raudhul Jannah ini. A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Rawahul Bukhari. Qala ulama maknahu lam yatruk lahu udhran id amhalahu hadzal muddah. Tidak ada, Allah tidak meninggalkan udzur sedikit pun. Tidak ada alasan bagi Allah orang yang sudah diberi umur panjang sampai 60 tahun kemudian tidak ada kesadaran takwa pada dirinya itu. Mohon maaf loh Bapak, Ibu, umur 60 tahun ini saya Pak besok Senin persis umur saya 59. Ya, kalau mengikuti Almanak Hijriah 61 tahun umur saya ini Pak. Ramadan besok ini. Swidak siji. Kata orang Madura sebitak setong. Ya. Ya Allah. Setengah abad lebih Pak. Pertanyaannya ini yang saya tanyakan terus, kita sudah cukup banyak pengalaman melewati kehidupan ini ya. Pernah kita mengalami masa kecil. Ya Pak, kita kan tidak ujuk-ujuk begini Pak ya. Tiba-tiba jenggot kita putih, enggak juga, kan proses Pak ya. Pernah mengalami anak kecil. Tadi malam saya jalan-jalan Pak sama anak cucu saya. Makan. Sebelumnya main-main dulu, ngegame. Apa namanya? Zone apa? Oh, time zone. Ya, time zone. Saya yang capek, Pak, anaknya enggak capek. Tapi saya teringat dengan masa lalu. Yang maunya enaknya sendiri, yang ngambek kalau enggak dikasih, dituruti mau main ini gitu. Masya Allah, 1,5 jam. Tapi dalam rangka kita ini idkhalus surur, membahagiakan. Kita niatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus silaturahim dengan mantu, dengan cucu. Ya. Antar mantu ketemu juga. Setelah itu makan bareng-bareng. Di food court-nya itu, ada food court-nya itu, Masya Allah. Enak juga ternyata Pak ya. Saya bilang sama anak-anak, begini-begini cukuplah 2-3 bulan sekali. Saya bilang, jangan tiap pekan ya. Jiddinya juga bangkrut. Saya bilang, ya 2-3 bulan sekali. Nyatukan hati di antara kita. Saya merenung Pak, anak-anak itu Pak. Saya dulu pernah seperti itu. Persis. Ada satu cucu yang karakternya kayak saya Pak, diam, merenung.
sama adiknya itu, adik sepupunya digaret, dia diam gitu. Ya Allah, ini potret kita. Terus yang satu nakal. Jadi kita harus tahu Pak, kita sebagai kakek, sebagai nenek, tidak boleh marah-marah. Kita dulu kan pernah mengalami hal seperti itu gitu. Sekarang banyak orang tua sekarang jamaah sekalian tidak mau diganggu ketika beribadah Pak. Padahal dulu kita ketika kecil nakalnya nemen, cuma lupa. Loh kenapa kita tidak mencoba? Ini kan pengalaman hidup jamaah sekalian. Terus setelah itu sampai masuk usia SD, ya, usia SMP, masa-masa puber. Yang laki-laki kita Pak kenal dengan lawan jenis ya. Saya menikmati betul Pak, saya ingat betul. Saya puber 16 tahun terlambat 1 tahun jamaah sekalian. Dulu masih belum ada HP-HPan Pak. Sekarang anak 12 tahun sudah puber Pak. 12 tahun, 13 tahun sudah mimpi basah semua. Allahu Akbar. Artinya ini pengalaman bagi kita jamaah sekalian. Terus sampean masuk di SMP. Kan pernah mengalami SMP Pak ya? Pernah mengalami SMA. Pernah mengalami perguruan tinggi. Nah, mulai kenal dengan lawan jenis gitu. Dan antum jenengan harus juga sadar, antum punya anak, punya cucu akan mengalami hal seperti itu. Kenapa pengalaman kita Pak tidak jadi pelajaran untuk mengarahkan mereka? Halo, ini maksud saya Pak. Allah telah ngasih umur kepada kita 60 tahun sampai 60 tahun loh. Kok 60 tahun ngamuan terus Pak? 60 tahun pengen diperhatikan terus sama anak, sama mantu, sama cucu. Tersinggungan. Saya berharap umur kita Pak semakin mendekati aja semakin nampak wibawa kita ini Pak. Semakin menjadi rujukannya mereka semua. Karena kita cukup banyak mengalami pengalaman hidup gitu. Sampai kemudian kita nikah ya. Nikah. Ada yang nikahnya lewat pacaran Pak. Dan kemudian sekarang baru sadar gitu. Iya kan? Loh kok begini dulu saya ini. Ini seharusnya sampean Pak, jangan sampai terulang ini kepada anak saya gitu. Ini pengalaman tidak baik. Jangan cerita Pak, dulu mamamu ketika pacaran sama aku, loh kok cerita masa jahiliyahnya kepada anaknya Pak. Ini orang tua yang tidak cerdas. Nah Pak, Allah telah memperpanjang umur kita sampai 60 tahun. Tidak ada udzur loh kalau kemudian kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah cukup banyak pengalaman. Terus kawin, punya anak kan Pak ya, kemudian punya anak lagi gitu. Kadang sekarang banyak orang tua Pak, kita tidak pingin anak mantu kita punya banyak anak, padahal kita punya banyak anak gitu. Dan bagaimana kita tahu bagaimana ngurus anak? Kita punya pengalaman gagal mendidik anak. Jangan sampai terjadi pada anak kita di bawah jamaah sekalian. Dulu mama ketika ngurus kau, ceritakan itu jamaah sekalian. Terus kemudian besarkan anak, nyekolahkan anak ya. Allahu Akbar, kita luar biasa bergerilya dalam hidup ini mencari maisha buat mereka. Terus besar, rawat Pak perjalanan anak kita di jamaah sekalian. Karena kita sudah punya pengalaman. Setelah itu nikahkan anak. Allahu Akbar. Bagaimana mencari mantu yang pas buat untuk bergabung dengan keluarga kita ini. Ini kan pengalaman hidup semua jemaah sekalian. Ya. Terus setelah itu punya cucu. Allahu Akbar. Seharusnya Pak matang kita ini jemaah sekalian. Matang dalam bersikap, matang dalam bermuamalah, matang dalam berbicara. Omongan-omongan kita Pak seharusnya semakin tua semakin dirindu oleh orang-orang di bawah kita ini jemaah sekalian. Saya lihat orang tua kita dulu Pak, saya masih ingat dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya itu. Kita ini kalau mau keluar kota, kalau nggak ketemu dengan Umi, nggak ketemu dengan Jiddah itu Pak, nenek ya, nenek. Nggak tenang ini Pak. Begitu ketemu, dia senyum sama kita, dia mengarahkan doa-doa, dan kita mengamini. Ya Allah, sekarang Pak anak kita mumpung tidak ada mama, keluar cepat Pak. Kalau dulu pingin pamit Pak sama orang tuanya. Kenapa? Karena kita bisa. Ini maksud saya Pak. Allah juga mengingatkan kepada kita haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apalagi kita ini mau mendekati ajal.
Yang hadir kan banyak orang tua di sini Pak ya. Diulangi lagi saya bicara ini Pak. Ya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang bertakwa itu punya kesiapan menghadapi apa? Kematian. Semakin tua semakin sadar, saya mau mati ini. Ya, Rasulullah ngasih contoh loh ya, umurnya berapa? 63. Itu kalau hijriah Pak. Kalau miladiyah 60 sekian bulan. Ada yang mengatakan 61 tahun umur Nabi itu. Tapi katanya 60 sekian bulan umur Rasulullah kalau mengikuti almanak miladi. Setelah itu innalillah, kayaknya sudah cukup banyak bonus Allah berikan sama kita nih Pak. Pak Muryadi berapa sekarang umur? 62, lebih sudah. Lebih 2 tahun. Kalau ngikutin umurnya, kalau begitu hijriah mungkin sampai 65 sekarang Pak. Ya. Nah, saudara sadar kita tidak bab ini. Maka orang bertakwa Pak punya kesiapan untuk menghadapi kematian. Semakin tua semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah teman-teman semua di sini insyaallah ya. Semakin tua kita semakin hobi baca Al-Qur'an, Pak. Semakin tua tidak mau banyak tidur. Kalau semakin banyak tidur semakin terbuang waktu kita ini. Semakin tua tidur cukuplah 5 jam ya. Nanti jam 3 sampean bangun mandi, Pak. Coba rasakan main mandi, Pak. Wuduh, subuh itu kalau mandi nikmat, Pak. Tidak perlu pakai air panas, ya pelan-pelan dulu Pak, sentuhkan sedikit Pak. Saya begitu Pak, kadang-kadang kayak orang bermain-main di kamar mandi Pak. Dingin, tapi sentuh dulu dingin, hangat Pak. Kemudian dilamakan sedikit, kira-kira 5-10 detik, dingin, kemudian keluar Pak. Itu kayak dari ubun-ubun keluar apa? Keluar apa namanya Pak? Keluar asap Pak, hangat Pak, subhanallah gitu. Mau mandi seger, Allahu Akbar. Sampean salatnya ketika mandi dan tidak mandi memang beda Pak. Beda. Kalau mandi itu menunjukkan keseriusan sampean ingin jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah takwa. Itulah takwa Pak. Takwa ini menunjukkan keseriusan sampean untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak asal-asalan salat itu Pak. Apalagi sendirian Pak. Tidak ada yang melihat terus sampean pakai baju yang paling bagus. Saya berjumpa secara pribadi dengan yang menciptakan saya, yang ngasih kehidupan saya, yang ngasih hidayah pada saya. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala. Oh nangis sampean Pak. Nangis sampean. Tengah malam sampean nangis Pak. Kerdil kita. Terlalu banyak sudah nikmat yang Allah berikan pada kita jamaah sekalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali mati yakin saya mati dalam suasana Islam. Maka orang bertakwa itu Pak tidak hanya di masjid, di rumah ada takwa, karena boleh jadi saya mati di rumah. Orang bertakwa itu tidak hanya di pengajian seperti ini Pak, di kantor pun ada takwa, karena boleh jadi saya akan mati di kantor. Orang bertakwa itu Pak bukan pas lagi sampean sujud dan ruku. Mungkin di saat sampean naik bergoes Pak nanti Pak, main sepeda. Niatkan, saya main sepeda ini memenuhi hak fisik saya supaya saya sehat. Ketika saya sehat, saya semakin nikmat berkomunikasi dengan Allah. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya Pak ya. Andai kata jantungan pas naik sepeda begitu Pak, syahid sampean. Iya Pak. Pas main sepeda sampai lagi hang Pak, terus disenggol apa motor atau disenggol mobil Pak, jatuh kena otak belakang terus mati, syahid sampean. Itu hidup jemaah sekalian. Bagi pengusaha-pengusaha Pak, ayo suasana takwa itu pasang. Khususnya yang masih muda Pak, usia 40 tahun, 50 tahun ya, lagi semangat-semangatnya kerja, ada tugas kantor. Niatkan takwa. Ini saya sedang menjalankan amanah, perintah dari Allah juga. Apalagi kaitannya dengan urusan kemanusiaan, urusan sosial. Niatkan karena Allah. Mati saat bekerja, apa kata Nabi? Man amsa, ini selalu ada muncul Pak di Suara Muslim sudah puluhan tahun, belasan tahun tuh Pak. Man amsa kalan ala amali yadih amsa maghfuran lahu. Orang yang bercapek-capek bekerja serius karena Allah,
Dari mulai pagi, saat dia bekerja rumah, saat dia bekerja, selesai dia bekerja, pulang ke rumah, itu selama dia bekerja itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kurang apa agama kita ini, Pak? Inilah makna haqqa apa? Haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya takwa. Apa itu maknanya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berpegang teguh dengan Islam dimanapun ia berada. Naik pesawat, Pak, takwa. Mau tidur, takwa lagi. Masya Allah, di mana-mana. Saya jadi merenung kenapa pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir semua aktivitas kita di muqaddimah untuk merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa, ya. Coba Pak, pekerjaan apa yang tidak diajarkan sama Nabi? Duduk begini, selesai duduk begini ada doa apa? Kafaratul majlisnya, Pak, ya. Kenapa suruh kafaratul majlis? Kafara, apa kafara, Pak? Menutupi ya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam majlis itu. Jadi enggak sia-sia. Karena mungkin kita ngaji begitu, Pak, ada yang ngantuk, ya. Ya, ada yang ngaji, Pak, ngelamun. Ya, ada yang ngaji, dah tahu kita dulu. Saya mengalami, Pak. Saya mengalami. Tutup kata Nabi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sampai selama ngaji, Pak, andai kata ada kekeliruan, itu dihapus semua langsung oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini bukan hanya majlis begini, Pak. Majlis cangkruan. Betul, Pak. Majlis silaturahim. Bukan hanya majlis begini saja, majlis itu, Pak. Majlis sampai silaturahim. Pokoknya selesai subhanakallahumma wa bihamdik. Biar nanti omongan sampean ketika silaturahim tidak sia-sia aja, Mas sekalian. Itu takwa. Masya Allah. Terus apa lagi, Pak? Sampean mau kamar mandi, sampai dalam kamar mandi harus ada suasana takwa. Makanya sebelum masuk kamar mandi suruh apa? Berdoa, suruh nyambung dengan Allah. Karena di kamar mandi kita akan buka aurat kita. Di kamar mandi, Pak, tempatnya kuman. Ya kan? Lu sampean mau buang kotoran, baik dari depan ataupun dari belakang. Kotoran kan, Pak? Kuman itu jamaah sekalian. Lu kok bisa betah-betah di situ, Pak? Makanya orang kalau masuk kamar mandi tidak mau lama-lama. Ini sekarang banyak orang Pak iktikaf di kamar mandi. Nikmat, Pak. Masuk kamar mandi bawa HP sekarang, Pak. Masya Allah. Bahkan trennya sekarang, Pak, di kamar mandi ada laptopnya, Pak. Ada televisinya juga, gitu. Masya Allah. Unik-unik sekarang. Nah, kita kamar mandi ini tempatnya setan. Makanya kata Nabi, a'udzubika minal khubusi bismillahi a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Khubus itu, Pak, setan dan jin. Khaba'is itu kuman, penyakit. Jangan lama-lama, Pak. Apalagi di kamar mandi semen rokokan juga, Pak. Itu rokok asap itu, Pak, makanannya jin. Lo betul itu, asap itu makanannya jin, Pak. Sampai semakin merokok di kamar mandi semakin khusyuk jin yang lihat auratnya sampean. Akhirnya masuk keluar, Pak, kesurupan. Lah. Kita pingin, lo pas bayangkan bagaimana pas dalam kondisi begitu, Pak, di kamar mandi meninggal dunia, Pak. Na'udzubillah. Tapi kalau sampean masuk, Pak, masuk bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith, terus mendadak jatuh, Pak. Syahid, ya. Hatta dalam kondisi kita telanjang. Karena niat kita niat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'asyar muslimin. Keluar, Pak, ghufranak. Itu saja, Pak. Ucapkan saja ghufranak ya Rabb. Ampunanmu ya Allah. Karena khawatir kita di sana itu ngelamun. Di situ kita bermaksiat, Pak. Di kamar mandi itu. Pakai baju begini. Ini baju takwa, Pak. Memang baju takwa, Pak. Iya. Tapi ada doanya supaya takwa betulan. Pernah enggak sampean berdoa pakai baju jamaah sekalian? Halo. Jangan-jangan lupa, Pak. Atau enggak pernah sama sekali? Lu kayaknya pada bingung semua nih, Pak. Allahumma inni as'aluka apa? Lu enggak tahu juga. Ini pakai baju ada doanya loh, Pak. Karena baju ini jadi fitnah terkadang, Pak. Fitnah bagi pribadinya menyombongkan. Baju saya paling bagus.
atau fitnah bagi orang yang memandangnya, Pak. Akhirnya sampean bisa kena mata karena sampean bajunya membuat orang ingin tahu. Luar biasa agama kita ini, Pak. Sampai pakai baju pingin takwa betulan, tidak hanya baju namanya baju takwa, Pak. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Waduh, ini Pak Maryadi harus ada kajian fikih muamalah namanya, Pak, keseharian kita, Pak, apa yang harus kita kerjakan dalam keseharian kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Sehingga sampean 24 jam Pak takwa terus pada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang ada pada baju ini. Dan aku berlindung dari keburukan yang ada pada baju ini dan dampak yang ada pada baju ini gitu. Masya Allah, luar biasa, Pak. Sampean pakai baju yang indah sekalipun tidak akan jadi pandangan orang, Pak. Orang lihat biasa-biasa saja gitu. Sekarang banyak orang pakai baju, Pak, orang ingin tahu, bagus ini. Akhirnya Pak orang ngelamun, Pak. Pingin juga meniru bajunya sampean, maksa-maksa diri. Sampean jadi sumber fitnah karena baju yang sampean pakai itu, jemaah sekalian. Coba lihat, Pak. Ini masalah simpel, masalah kecil. Nah, kita pakai baju, Pak, takwa. Masya Allah, takwa betulan, Pak. Masya Allah. Terus kemudian sampean sholat sudah takwa ya, dari kamar mandi ya, sholat sunnah. Kemudian keluar rumah, ada doanya tidak, Pak? Ada doanya, minimal bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Merangkak bismillah, Pak. Mau berangkat ke masjid, berangkat kantor, langkahkan kaki kanan. Kata Nabi, Pak, Allah langsung mengutus malaikat sepanjang perjalanan sampean, Pak, ini dijaga oleh malaikat. Kufita wa burikta wa ruzikta wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Allahu akbar. Engkau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau dicukupi semua kebutuhan hidupmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Selesai sudah, Pak. Diberkahi, dicukupi juga, Pak. Dikasih rezeki juga oleh Allah. Tidak hanya itu, Pak. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Bahkan rumah di surga sudah disiapkan. Sudah masuk surga, Pak. Ada kaplingan rumah lagi, Pak, di surga, Pak. Masya Allah. Kenapa? Karena sampean bertawakal pada Allah. Itulah takwa, Pak. Jadi keluarnya pun keluar takwa. Masuk ke masjid sudah takwa jelas, Pak. Hatta masuk kantor pun minimal sampean masuk bismillah. Tunjukkan kepasrahan sampean pada Allah. Sampean bekerja, Pak, sampai pulang jam 4 sore itu, Masya Allah, itu dalam bingkai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ mungkin kita akan mati, jemaah sekalian. Maka orang bertakwa yang haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa itu, dia punya perasaan, Pak. Islam sudah menyatu dalam kehidupannya gitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali kalian mati sadar betul bahwa kita ini totalitas berpegang teguh dengan nilai Islam. Masya Allah. Ini yang pertama, Pak, nasihat Nabi. Jadi takwa itu hablum minallah murni. Hablum minallah murni. Di sini murni, Pak, hablum minallah, karena semuanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Betul-betul punya orientasi akhirat sudah, Pak. Orientasi kematian. Saya mau mati ini, mau mati. Dan memang ya, akhi, kalau antum ingat mati ini selesai, Pak. Hanatid dunya. Dunia jadi ringan buat sampean. Iya ya, akhi. Merenung, Pak. Ujung-ujungnya mati nanti, Pak. Mati hanya ada dua kemungkinan, Pak, ya. Ke surga atau kemana, Pak? Tidak mau ngomong yang kedua saya ini, Pak, karena saya pengen ke surga, Pak. Saya pengen ke surga, Pak, dan sampean harus ke surga semua, insyaallah, Pak, ya. Kita nanti saling mencari, Pak, di surga, insyaallah, Pak, ya. Tolong kalau nggak ketemu panggil saya, Pak. Saya juga akan manggil Bapak juga, ya. Pokoknya nanti surga kita bernostalgia sudah, Pak, karena setiap bulan kita ketemu, ya. Di surga cari, ya. Kita saling mencari dan memang akan ketemu. Al-akhillau ba'duhum yawma idzin
aduun illal muttaqin. Nanti persaudaraan Pak yang kita bangun seperti ini, yaumaidzin pada hari kiamat Pak akan bermusuhan kecuali yang dibingkai dengan bingkai takwa seperti ini. Itu abadi Pak. Orang bertakwa kalau sudah bersaudara seperti ini Pak karena Allah, tidak ada permusuhan di antara kita. Ya, tidak ada hasad di antara kita. Nanti saya detilkan lagi di takwa keduanya jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang bertakwa ini yang seperti ini Pak, hablum minallah, murni pada Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya sudah orientasi Allah Pak. Kemana-mana Allah, kemana-mana Allah. Karena kita mau mati. Kalau sudah kenal mati Pak, sampai sadar kematian, selesai masalah kita ini Pak. Ya, selesai masalah kita. Coba sampean renungi Pak. Kalau bisa, kalau ada orang meninggal dunia itu Pak, jangan hanya cukup main WA saja ya. Turut berduka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak cukup. Kurang kalau saya itu. Itu yang minimalis Pak, paling minimalis itu. Ya, sampean harus datang. Tanyain nanti kapan disolati dan kapan disemayamkan, dikubur, dan dua-duanya terlibat Pak. Jangan ketika sampean takziah melawat seperti itu sampean jadi penonton. Nanti ketika sampean meninggal Pak, orang jadi penonton juga, tidak mau nyelati sampean. Ayo ikut salat. Dan bayangkan bagaimana kalau nanti saya juga disalati sama orang gitu. Itu Pak, itu aplikasi iman yang sebenarnya. Ya, sampai kalau orang meninggal Pak, nikmati, jangan tertawa, jangan banyak ngomong. Tunjukkan kesedihan kita juga, karena setan nanti akan sama seperti itu. Kalau sekarang saya menggotong mereka, nanti sekali waktu saya akan digotong pula oleh orang di bawah kita. Ya, kita akan begitu pula Pak. Itu memang kalau kata Sayyidina Umar, Rasulullah kepada Sayyidina Umar, kafa bil mauti wa'idan ya Umar. Cukup wahai Umar, kematian ini menjadi peringatan buat kamu itu. Pak, kaya-kayanya orang, Fir'aun itu kurang apa Pak? Rezim, ya, penguasa, gagahnya luar biasa, hidupnya tidak pernah sakit Pak. Itu Fir'aun katanya Pak, mulai lahir sampai mati tenggelam itu Pak, tidak pernah flu. Jadi tidak pernah kena COVID Pak. Ya. Sehat terus, wala sakit gigi, wala sakit mata, wala sakit telinga, wala sakit tenggorokan, barang itu nelan sakit, tidak kayak kita Pak. Sehat terus. Udah luar biasa, tapi matinya mati juga Pak, mati. Sekarang jadi pemandangan kalau sampai ke Palestina pasti mampir ke Mesir biasanya Pak. Kalau yang lewat Mesir juga, tuh ngelihat tuh muminya tuh banyak. Saya nggak tahu mana Fir'aun ini tenggelamkan. Karena saking banyak Fir'aun, karena Farain Pak, turunannya banyak Pak. Penguasa-penguasa berikutnya itu jamaah sekali setelah Fir'aun yang tenggelamkan itu. Nah saudara, mati juga Pak. Ya kan? Mati. Matinya ya hina. Karena melawan apa? Risalah ini Pak. Melawan agama ini, menantang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengaku Allah, ana rabbukumul a'la. Namrud, itu juga sama Pak. Itu Namrud sampean tahu meninggalnya Pak. Karena ada yang mengatakan semut, ada yang mengatakan nyamuk Pak. Masuk ke hidungnya Pak. Kata orang Madura itu regu Pak, regu masuk sini Pak. Terus masuk terus sampai masuk gigit pusat sarafnya Pak. Allahu Akbar. Waktu itu belum ada CT scan Pak. Ya. Belum ada MRI Pak, belum. Memang belum ya. Itu kepalanya dipukul-pukul Pak. Pusing. Sampai hancur otaknya Mas kan ini. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun, sampean tahu Qarun, Pak? Jadi kalau nemu harta dibawa di gali tanah Pak, dapat harta, itu harta Qarun, harta karun kalau kita, karena kita tidak bisa bilang Qarun, susah Pak, karun. Ya, asal
Subhanallah. Itu katanya Pak, kuncinya saja untuk buka gudang kekayaan dia itu Pak, itu 7 kontainer Pak kalau sekarang. Kuncinya saja, ya apa? Dan bangga dengan hartanya, yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka kekayaan itu akan mengekalkan. Lah, begitu meninggal dunia Pak, Allahu Akbar. Itu rumah yang dia rawat, mobil, subhanallah, punya mobil Pak, dilap-lap mobilnya Pak, sampai dia sempat ngelap dirinya sendiri Pak. Iya, bau nggak banget, mobilnya wangi Pak, orang yang bawa bau unik, sudah menghamba Pak pada dunia ini jemaah sekalian gitu. Akhirnya mati, dibawa nggak mobilnya Pak? Terus uang dolar, euro, emas, ibu-ibu yang tumpuk-tumpuk di brankas itu dibawa nggak kira-kira jemaah sekalian? Enggak juga Pak. Nanti jadi rebutan pewaris ya. Iya kalau pewarisnya birrul walidain, anak-anak yang soleh-soleha Pak ya. Menyenangkan Pak. Menyenangkan. Saya ketika ketemu mana anak Pak, udah lebih rumahnya Abi wakafkan saja nanti. Kata anak saya bangga Pak bahasa-bahasa begitu jemaah sekarang gitu. Nanti kita insyaallah cari rezeki yang lain gitu. Mamanya yang bilang enggak boleh begitu. Warisan itu ada hukumnya kata. Masya Allah. Ada hukumnya. Karena tidak semua orang sama kaplingan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncul hukum waris dalam Islam itu. Ya, karena kita tidak tahu kebutuhan anak kita kan beda-beda jemaah sekalian gitu. Tidak bisa kemudian diwakafkan semua, paling banyak sepertiga gitu. Seperti itu. Itu hidup Pak. Saya tersentak gitu. Ya Allah. Rugi Pak kalau hanya menyimpan, kemudian nggak bisa dibawa ke akhirat jemaah sekalian. Wala tamutunna illa apa? Wa antum muslimun. Kita pingin Pak harta sambian Islam semuanya Pak. Sambian mati yang sambian punya itu dibawa semua ke akhirat jemaah sekalian. Ya, ilmu sambian bermanfaat dibawa pula ke akhirat jemaah sekalian. Amal-amal saleh kita semuanya enak dibawa ke akhirat Pak. Bahkan sampean punya mobil Pak, sampean harus yakin ini mobil saya bisa saya bawa ke akhirat. Ya apa caranya Pak? Makanya kalau punya mobil Pak, jangan medit. Ya, kalau tahu tetangganya tidak punya mobil dengan keundangan yang sama, jangan diam-diam Pak, tawarkan ya. Ayo kita ke undangan ini hari Ahad, diundang oleh fulan, sama-sama diundang Pak. Tahu yang fulan tetangga mobilnya dililit utang Pak, tidak punya uang, tidak punya mobil lagi Pak, tawarkan, ayo kita bareng-bareng. Itu mobil yang ke surga namanya jemaah sekalian Pak. Ke pengajian bareng-bareng, rumahnya welcome sama tamu. Rumah Pak kalau sampai welcome sama tamu Pak, Allahu Akbar. Selama tamu itu belum pulang, selama itu pula barakah turun dari langit jemaah sekalian. Asal sampean tidak merengut Pak. Aduh, baru sudah 2 hari, 1 hari lagi nggak pulang-pulang ini. Tidak, antum harus senyum. Targetnya 3 hari. Dan tunjukkan rasa bahagia Pak. Apa yang sampean makan, dia juga makan tamu itu. Syukur kalau kemudian lebih dibahagiakan lagi. Namanya menghormati tamu. Itu bukti bahwa kita punya iman Pak. Falyukrim dhaifah, muliakan tamu sehingga rumah sampean bisa dibawa ke surga Pak. Jadi saksi Pak, kami ya Allah sangat welcome dengan tamu, khususnya keluarga dekat dengan kami. Sekarang banyak tamu Pak, aduh kopi lagi keluar ini gitu, teh lagi keluar ini gitu. Ibunya merengut terus, tamu lagi, ibu diam sekut. Itu cara Allah Ibu. Allah memberikan peluang kebaikan yang instan tanpa sampean capek-capek. Orang datang ke rumah kita, tentu kita berikan semampu kita ya. Semampu kita Pak. Ada kopi ya kopi, tidak ada ya sudah air putih Pak. Adanya air putih, yang penting kita niatkan membahagiakan tamu gitu. Ini kalau kita sudah punya orientasi apa? Kematian Pak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya berharap dan saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan Pak kesadaran akan kematian ini mewarnai kehidupan kita semua. Ini pelajaran penting bagi kita yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap Pak ya, mudah-mudahan tidak cepat mati. Ya, sebab kata Nabi, khairukum man tala umuruh. Sebaik-baik kamu itu yang panjang umurnya. Tapi juga banyak apa? Wa hasuna amalu. Amalnya banyak, kebaikannya jemaah sekalian.
Ya, tapi sekiranya Pak tua kemudian banyak maksiatnya, ayo Pak istighfar yang banyak. Mumpung Allah memberikan karunia kepada kita Pak, ya khususnya pagi ini Pak diberi kesadaran oleh Allah. Ya Allah panjangkan umur saya, Allah yang sudah lewat ampuni semua dosa-dosaku. Saya yakin tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Pak. Allah itu punya sifat Ghafur, Ghaffar, Rahman, Rahim, dan yang paling penting apa? Tawwab, Maha penerima taubat. Sebesar apapun pula dosa sampean dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an wasaddid lana bil Qur'an. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.